Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabar Anda semua, para pemirsa dengan fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga Anda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik. Tema ini biasanya kita kaji dalam bab keluarga Islami, yaitu satu istilah yang perlu kita ketahui, yaitu yang disebut dengan nusyuz. Secara umum, nusyuz adalah istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan kepadanya, dan pembangkangan ini telah menonjol. Tentu sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami, yaitu membimbing dan menasehati istrinya apabila istrinya jatuh ke dalam dosa. Namun kadang seorang suami menasehati istrinya, tapi istrinya menolak nasihat atau bahkan membencinya. Misal juga kita dapati kadang istri ini sering bermuka masam di hadapan suaminya, berkata kasar, padahal suami sudah berusaha untuk lemah lembut dan berwajah seri. Bahkan terkadang sampai pada level yang berat, yaitu ketika diajak ke ranjang hubungan badan, istrinya tidak mau menolak. Dan ini terjadi terus-menerus, sering keluar keluyuran dari rumahnya tanpa izin suaminya, dan ketika dinasehati marah-marah atau membencinya, bahkan bisa membentak atau berkata-kata yang tidak senonoh kepada suaminya. Ini diantara bentuk-bentuk nusyuz atau kedurhakaan atau pembangkangan. Lalu kaum muslimin rahimakumullah, apabila mendapati istri nusyuz, bagaimana solusinya? Ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dari ayat ini kaum muslimin, para pemirsa, inilah fikih yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami mendapati nusyuz atau pembangkangan istri maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memberi nasihat. Hendaklah seorang suami ketika mendapat istrinya nusyuz atau membangkang, maka harus dinasihati dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan di atas. Ketika wanita itu memang lahir dari orang yang solehah atau wanita yang baik, insya Allah mereka akan lebih mudah sadar dan mudah menerima nasihat. Apabila istri yang nusyuz tadi sudah dinasihati dan memang taat, maka tidak boleh mengambil langkah selanjutnya sebagaimana dalam firman Allah tadi, karena Allah berfirman, fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Maksudnya apa? Kalau memang istrinya sudah taat, sudah dinasihati, sudah berubah, jangan diberikan hukuman selanjutnya atau kita hujat, kita boikot, tidak boleh, karena dia sudah taat. Beda halnya ketika istri sudah dinasihati tapi masih membangkang, maka langkah selanjutnya adalah menghajar. Ini hajar itu adalah istilah bahasa Arab, bukan menghajar dipukul, tapi menghajar adalah memboikot. Hajar artinya memboikot istri dalam rangka menasehatinya, karena tadi dinasehati tidak mempan, maka diboikot. Sebagaimana firman Allah tadi, wahjuruhunna fil madaji, dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Lalu para ulama menerangkan bagaimana cara menghajar, memboikot istrinya. Ada beberapa
cara yang dilakukan oleh para ulama sebagaimana dalam fatwanya. Satu, tidak berhubungan intim, terutama pada saat istri butuh. Jadi memboikotnya ya kalau istri butuh mau hubungan badan kita tolak, nggak mau. Yang kedua, tidak mengajak berbicara namun masih tetap berhubungan intim. Nggak mau bicara, tapi dia ketika ada hubungan intim tetap hubungan intim tapi nggak bicara. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti isi ketika diranjang. Mungkin dia sama-sama diranjang tapi keluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Yang keempat, pisah ranjang. Ya, maksudnya tidak tidur bareng dan tidak berhubungan badan. Itu 4 cara yang ditempuh oleh para ulama. Tapi pertanyaannya, mana cara yang kita pilih ketika melakukan hajar atau boikot? Maka kata para ulama, maka carilah cara yang lebih baik dan lebih manfaat dan mempermudah bagaimana istri itu tidak membangkang lagi. Tapi ingat, ada catatan, tidak boleh seorang suami tersebut memboikot, menghajar istrinya kecuali di rumah saja. Tidak boleh dia menghajar, memboikot di hadapan para saudaranya, teman-temannya, di muka umum, tidak, tapi hanya di rumah. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah riwayat, wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekannya, serta jangan melakukan hajar selain di rumah. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena jika seorang suami melakukan hajar di hadapan orang lain, maka si wanita akan malu dan terhinakan, ya. Bisa jadi dia malah bertambah nus. Jadi kalau kita boikot, kita hajar di hadapan para saudaranya, orang tuanya, entar takutnya khawatir malah menjadi-jadi, malah semakin khusus karena merasa dihinakan, dipermalukan. Jadi kalau menghajar di rumahnya, apabila cara tersebut menghajar, memboikot tadi dalam kata para ulama, nggak mau hubungan badan tapi nggak mau bicara, pisah ranjang dan lain sebagainya, nggak mempan sama sekali terhadap pembangkangan istri tersebut, maka berdasarkan ayat tadi, yaitu adalah langkah ketiga adalah memukul istri. Memukul istri yang khusus dalam hal ini dibolehkan ketika nasihat dan hajar atau boikot tidak lagi bermanfaat. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memukul istri tentu ada adab-adabnya, ya. Jadi tidak semerta-merta dibolehkan memukul langsung dia pukulin seenaknya atau sekuat tenaganya bahkan sampai hilang nyawa. Tidak demikian, tapi ada caranya sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Cara memukul istri sesuai adab Islami, yang pertama, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Jadi kalau ada istri yang khusus, yang bangkang, nasihat tidak mempan, diboikot tidak mempan, maka dipukul, tapi dipukul dengan tidak membekas. Jangan sampai membekas, memar, atau bahkan luka-luka, ya. Misalnya matanya bonyot dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, walakum alaihinna alla yuti'unna furushakum ahadan taqrabunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kata Rasulullah SAW, kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukulan mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Jadi cara memukul istri yang khusus, yang membangkang tadi tidak boleh sampai membekas. Kemudian yang kedua, tentang memukul istri tidak boleh lebih dari 10 pukulan, kata para ulama sebagaimana dalam pendapat mazhab Hambali. Jadi kalau memukul istri yang membangkang tadi, yang nggak mempan dan nasihatin dan boikot, boleh pukul tapi nggak boleh lebih dari 10 sebagaimana dalam mazhab Hambali. Hadisnya dari Abu Burda Al-Ansari yang mendengar Rasulullah bersabda, la tajridu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin hududillah. Janganlah mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam had dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, memukul istri, ya, tidak boleh memukul istri di wajahnya, tidak boleh. Dia nggak boleh memukul istrinya di wajahnya, di matanya, ya, atau di jidatnya. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena wajah ini adalah satu tolak ukur dari kecantikan seorang wanita, dan itu yang menjadi nilai dari seorang wanita itu di wajahnya. Kalau sampai dimemarin atau sampai bonyot atau sampai luka-luka ini tidak menghormati dan merusak nilai dari seorang wanita tersebut.
Dalam hadis dikatakan, wala tatribil wajha, dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya. Aisyah menceritakan mengenai Rasulullah, ma ra'aitu Rasulullah SAW daraba khadiman lahu qattun wala mar'atan lahu qattun wala daraba bi yadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah. Aisyah menceritakan Rasulullah, aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah memukul pembantu. Begitu pula memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara memukul yang keempat adalah yakin bahwa dengan memukul itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusyuz atau membangkang lagi. Tapi kalau tidak demikian maka nggak boleh. Jadi kalau langkah memukul ini juga ada keyakinan atau yakin bahwa dengan memukul ini akan membuat efek jera atau membuat isinya berubah, tidak nusyuz dan bangkang lagi. Ya. Tapi kalau tidak maka jangan hanya emosi atau marah, pukul aja lah, masa pukul mau dia berubah mau nggak, tidak demikian. Kemudian selanjutnya memukul istri ya. Jika istri telah mentaati suami maka tidak boleh suami memukulnya lagi. Misal di hari ini istrinya dipukul ya, tadi nggak boleh lebih 10 kali dipukul misalnya di pahanya atau di tangannya, dan ternyata ya udah Habib minta maaf ya atas kesalahan saya, atas pembangkangan saya ya, sudah minta maaf dan saya akan taat. Tidak boleh langsung udah emosi lagi di hari selanjutnya dia pukulin lagi, tidak boleh ya. Karena di dalam sebuah ayat tadi, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu sudah taat ya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Demikianlah solusi dari permasalahan di mana seorang istri nusyuz atau membangkang suaminya ya. Dan bentuk pembangkangan ini tentu banyak ya. Misalnya di antaranya adalah istri selingkuh ya, istri misalnya banyak terjerat dalam pinjaman riba tanpa ada izin suaminya, sedangkan istrinya sudah menerangkan bahwa itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian istrinya marah-marah ya, sulit diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dinasihati dia malah membenci. Atau bahkan ada seorang istri yang memukul suaminya, yang mengancam suaminya dan sebagainya. Itu banyak bentuknya, ini sebagai gambaran saja. Dan itulah cara-cara yang diajarkan di dalam Islam. Semua hal di dalam Islam telah diajarkan, sehingga tidak boleh orang menyelesaikan masalah kekeluargaan tanpa bimbingan Islam yang ujung-ujungnya adalah penyesalan, kerugian dan sebagainya. Banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang menyelesaikan permasalahan rumah tangga tidak didasari dengan Islam, yang akhirnya adalah menyebabkan hilangnya nyawa, korban anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan bimbingan kepada kita semua, terkhusus keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjaganya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.